Weminex Broadcast, podcast milenial sadar kesehatan reproduksi. Halo Sobat Weminak, welcome to our channel. Nah, hari ini saya berada di AHCC. Nah, AHCC ini merupakan pusat penanganan kanker terintegritas yang hadir menjadi pusat kanker terpadu pertama di Surabaya sejak tahun 2017. AHCC ini atau Adi Husada Cancer Center memiliki visi untuk menjadi terdepan dalam perawatan kanker terpadu dan penyedia layanan yang terpercaya secara nasional maupun regional. AHCC juga telah dilengkapi dengan pelayanan radioterapi, kemoterapi, dan tentu saja staf dokter spesialis yang profesional. Hari ini kita akan berbincang mengenai kanker serviks dengan narasumber Dr. Primandono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi. Nah, beliau merupakan dokter spesialis kanker kandungan di Adi Husada Cancer Center. Beliau juga menjadi staf pengajar divisi onkologi dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, terima kasih atas undangannya. Nah, teman-teman di rumah, hari ini beliau akan membantu kita dalam belajar lebih mendalam lagi untuk mengetahui kanker serviks. Nah, dokter langsung saja ya dokter. Iya. Dokter, kemarin saya sempat membaca berbagai literatur bahwasanya kanker kandungan itu ada banyak ya dokter, dan salah satu listnya itu yang paling fenomenal merupakan kanker serviks. Nah, kanker serviks tersebut juga berada di urutan kedua setelah kanker payudara. Nah, pengertian kanker serviks sendiri apa sih dokter? Baik, terima kasih. Halo sahabat Weminak, apa kabar? Sehat selalu ya. Jadi kanker serviks, jadi kalau anatomi, serviks itu adalah sambungan dari vagina menuju rahim. Jadi kalau kita berhubungan suami istri itu batas atasnya adalah serviks. Jadi di situ resiko trauma saat berhubungan akan sangat tinggi, sehingga akan meningkatkan resiko infeksi bahkan sampai menjadi kanker atau penyakit yang lain. Ya, dalam hal ini kita ngomong tentang kankernya saja. Jadi penyebab kanker serviks itu 99% karena virus HPV. Hanya ada kurang dari 1% yang penyebabnya bukan karena virus HPV. Ya, penyebabnya bukan karena virus HPV ya bisa karena faktor genetik, faktor mutasi kromosom, jadi multifaktorial ya. Jadi semua jenis kanker selalu multifaktorial. Nah, pada kanker serviks ini sudah jelas penyebabnya adalah virus HPV. Nah, dokter, mengenai asal mula dan penyebab kanker serviks ini katanya ada lifestyle juga dokter yang bergonta-ganti pasangan, kemudian imun tubuh yang rendah. Nah, itu apakah benar seperti itu dokter? Iya, jadi 99% kan penyebabnya virus ya. Jadi sama misalnya virus-virus yang lain sangat tergantung oleh imunitas tubuh kita tentunya. Jadi kalau kita ngomong total populasi wanita yang sudah menikah, jadi virus HPV kok bisa masuk ke dalam serviks itu bagaimana? Ya hanya karena hubungan suami istri saja, sehingga virus yang ada di luar bisa masuk ke dalam, ya berbeda dengan virus COVID, virus influenza, ya. Nah, virus HPV ini hanya dialami oleh orang yang sudah menikah. Nah, jadi semua wanita yang sudah menikah pada sepanjang usia kehidupannya akan beberapa kali kemasukan virus HPV. Itu satu istri dan satu suami, apalagi kalau multi partner. Sehingga kalau multi partner, virus HPV akan tambah banyak yang masuk, tambah sering yang masuk. Yang lama, virus yang lama belum sempat diamankan oleh imunitas tubuh kita, belum sempat dieliminasi oleh tubuh kita, udah kemasukan virus baru. Jadi jumlahnya jadi berlebihan, overlapping, dan akhirnya imunitas tubuh kita tidak kuat untuk membasmi virus tersebut. Jadi istilahnya viral load-nya terlalu tinggi sehingga imunitas tubuh kita tidak kuat, sehingga akhirnya menyebabkan kerusakan serviks yang diawali oleh lesi prakanker dulu. Jadi ada lesi prakanker di mana ada waktu 3-5 tahun sebelum menjadi kanker serviks. Oke. Iya.
Nah dokter, ini kan banyak wanita yang mengeluh tentang keputihan, termasuk saya sendiri kayak takut gitu dokter mengenai keputihan yang berbau, kemudian gatal dan Ya. berwarna keruh. Nah itu apakah salah satu gejala dari kanker serviks? Dan bagaimana sih dokter kanker serviks itu bisa menyerang masuk ke dalam tubuh wanita dokter? Iya, jadi memang itulah kenapa banyak kasus di Indonesia ini orang datang sudah stadium 2, stadium 3. Karena yang stadium awal ini sama sekali tidak ada gejalanya. Iya. Sehingga kita kecolongan. Nah, gejala yang paling sering ya keputihan. Ya. Orang kanker serviks pasti keputihan, tetapi orang keputihan belum tentu kanker serviks. Ya, makanya itu. Jadi awalnya keluhan keputihan dianggap remeh, dianggap biasa. Oke. Tapi kalau sudah masuk ke stadium 2, itu keluhannya setelah hubungan dia berdarah, ada flek-flek karena sudah ada benjolan, ada jaringan yang rapuh, yang saat hubungan suami istri dia akan berbenturan oleh milik suaminya sehingga akhirnya perdarahan seperti itu. Dokter. Bicara mengenai keputihan. Nah, keputihan seperti apa sih dokter yang berbahaya itu? Keputihan ada dua, keputihan yang fisiologis, yang normal, ya biasanya sebelum dan setelah haid, ya. Jadi semua wanita pasti keputihan, tetapi jumlahnya harus tidak banyak, ya. Jadi maksimal sekitar 5 cc dalam 24 jam. Keputihan fisiologis itu tidak gatal, tidak bau. Jadi yang bahaya adalah kebalikannya. Keputihan yang menyebabkan gatal, menyebabkan bau, menyebabkan saat berhubungan terasa panas vaginanya, itu berarti keputihan yang tidak normal. Pasti ada faktor infeksi di situ. Nah, faktor infeksi penyebab keputihan macam-macam. Bisa kena jamur, amuba, trichomonas, bakteri, dan yang kita takutkan adalah karena virus, apalagi virus HPV yang tipe high risk yang menyebabkan kanker serviks. Mungkin itu apakah bisa terdeteksi dokter? Apakah itu virus? Apakah itu bakteri? Ya, bisa sekali. Jadi dengan metode pap smear yang modern, kita bisa mendeteksi screening awal apakah di serviks kita itu ada virus HPV apa tidak. Ya. Kalau untuk bakteri, jamur, amuba, kita bisa melakukan kultur keputihan. Jadi keputihannya itu kita ambil, kita kirim ke laboratorium. Nanti hasilnya nunggu 7 hari. Ya dokter, saya tidak pernah mendengar bahwa tahun 2016, tahun 2017 itu di Jawa Timur dinyatakan darurat kanker serviks. Itu kenapa bisa terjadi dokter? Iya, 2016, 2017 ya. Jadi saat itu memang data-data di rumah sakit pemerintah menunjukkan banyaknya pasien kanker serviks itu datang pada stadium lanjut. Okay. Jadi obatnya hanya di kemoradiasi dan itu membebani beban pemerintah karena mahal sekali ya. Obat kemo itu 1 kali kemo bisa 8 juta. Untuk radiasi 1 seri 10 kali radiasi itu sekitar 30 juta. Nah, orang diradiasi nggak cuma 10 kali, bisa 20 kali, bisa 30 kali. Nah, dari situ maka pimpinan gubernur saat itu menyantangkan kita harus hati-hati. Darurat kanker serviks tujuannya kita harus meng-screening, mendapatkan pasien-pasien yang datang waktu stadium awal sehingga tidak perlu operasi, tidak perlu kemo, tidak perlu radiasi. Sehingga kita harus sering turun gunung ya, penyuluhan, workshop ya untuk siapapun, masyarakat umum, bidan, anggota Polri, istri pejabat dan sebagainya, kita datangi untuk penyuluhan pentingnya screening deteksi dini kanker serviks. Mungkin itu alasannya. Karena orang-orang juga mungkin masih sungkan ya dokter untuk periksa ataukah malu atau seperti apa gitu ya dokter ya. Pastinya. Gini dokter, jadi saya juga pernah baca di data internasional bahwasanya kanker serviks ini merupakan penyebab kematian terbanyak dokter. Nah, untuk kanker serviks, fenomena kanker serviks sendiri di Indonesia bagaimana sih dokter sekarang ini? Iya, jadi secara internasional fenomena kematian kanker serviks itu hanya terjadi pada negara-negara berkembang. Jadi Indonesia ini termasuk negara berkembang, karena itu kita harus waspada karena memang faktanya di rumah sakit pemerintah itu banyak sekali, hampir setiap hari ada kematian karena kanker serviks. Dan itu menyebabkan angka kesakitan kita kalau dirata-rata dengan negara maju pasti akan meningkat. Ya, karena mortalitas morbiditasnya meningkat. Ya itulah, jadi 3 tahun itu 2016 sampai 2019 sebelum pandemi
kita selalu aktif penyuluhan ya kemanapun, ke siapapun, ternyata hasilnya memang tidak signifikan. Jadi kesimpulan kita memang wanita Indonesia ini prinsipnya malu mengalahkan segalanya. Iya, dokter. Ya, ini yang susah. Kalau sudah malu ini jadi malas periksa dan Iya, akhirnya kita terlambat untuk ketahuan. Sehingga ya tetap hasilnya setelah 3 tahun ya angka kanker serviks stadium lanjut masih tetap banyak. Ya itulah kita juga masih berpikir bagaimana. Oke. Baik dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, udah dicatat, mungkin saya bacakan. Dokter, apakah kanker serviks memiliki tingkat keseriusan yang berbeda-beda dan bagaimana tanda gejala kanker serviks yang mungkin bisa diketahui orang-orang yang awam, dokter? Ya, jadi kalau kanker serviks itu ketahuan sebelum kanker, jadi keuntungannya kita bisa mendeteksi prakanker dengan pap smear itu. Kalau itu sudah ketahuan, maka tingkat kesembuhannya 99,9%. Ya, kalau stadium 1 tingkat kesembuhannya 90%. Stadium 2 tingkat kesembuhannya 70%. Stadium 3 tingkat kesembuhannya 50-60%. Jadi memang tingkat kesembuhan ini sangat dipengaruhi oleh stadiumnya. Stadiumnya, dokter. Nah, untuk mendeteksi keluhan awal, ya seperti tadi, tidak ada keluhan spesifik. Sehingga orang itu cenderung menyepelekan, cenderung tidak waspada. Sehingga memang harus benar-benar tidak ada keluhan, harus tetap pap smear setiap tahun ya. Jadi keluhannya tidak ada. Kalau stadium awal tidak ada keluhan sama sekali. Stadium 1B itu keluhannya adalah postcoital bleeding. Jadi setelah hubungan, setelah senggama akan keluar flek-flek darah dan coklat merah. Stadium 3 itu sudah nyeri pinggang karena sudah mulai menyebar ke sampingnya serviks ya, dan mulai menjepit dari saluran kencing antara ginjal sampai kandung kencing, sehingga kadang-kadang terjadi ginjal yang membengkak. Nah, ginjal yang membengkak ini menyebabkan nyeri pinggang juga ya, selain penyebaran kanker serviks ke sisi samping kanan kiri dari daerah organ kandungan. Ya, mungkin demikian. Nah, dokter, yang berpotensi untuk mengalami kanker serviks tersebut siapa sih, dokter? Apakah remaja juga berpotensi? Semua wanita yang sudah menikah, walaupun itu 1 lawan 1 ya, satu suami dengan satu istri, itu tetap beresiko. Jadi semakin sering kita melakukan hubungan suami istri, maka virus itu akan semakin sering masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi kalau harus berganti-ganti pasangan, tambah lebih sering dan lebih banyak virus itu. Dokter. Nah, untuk mendeteksi secara dini, dokter, itu bagaimana, dokter? Cara paling gampang lakukan pap smear setiap tahun. Pap smear setiap tahun. Iya, itu mendeteksi secara awal yang efektif, murah meriah dan tidak menyakitkan ya. Hanya rasa tidak nyaman saja saat alatnya masuk ya, tapi tidak sakit. Ya. Mungkin masalahnya tadi ya, dokter, tetap rasa malunya Betul. itu, dokter, mengalahkan segalanya. Malu mengalahkan segalanya ya, namanya juga kemaluan. Jadi mesti ada rasa malu. Ya, berbeda dengan negara barat. Kenapa screening di negara barat itu maju dan ketahuan di stadium awal? Karena mereka mungkin mindsetnya untuk memeriksa organ intim itu tidak terlalu malu. Ya, ini masalah kultur juga sangat berpotensi. Nah, buat teman-teman di rumah, karena kita sudah ada di penghujung acara, terpaksa kita harus menyelesaikan podcast kali ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin informasinya lebih lanjut, bisa saja klik ke ahcc.co.id atau bisa langsung juga datang ke Jalan Undaan Wetan nomor 40-44 Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih, dokter, sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Sama-sama. Dan untuk teman-teman di rumah, minta bantuannya untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa juga follow akun Instagram Weminak @weminak_. Sampai jumpa di episode selanjutnya.